Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Ade Ana bisa menjumpai pemirsa ada di rumah dalam program acara Indahnya Hati. Tentunya di Jumat 3 Agustus 2018 ini kita akan membahas mengenai ruatan burmanuk. Dan selama 60 menit ke depan jangan berpindah dari depan layar kaca Anda karena nanti kita akan membahas tuntas mengenai ruatan burmanuk ini. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup relevan di bidangnya. Tentunya ada dua orang di sini, kita kenalan dulu dan kita langsung sapa aja. Baik, yang pertama ada Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Sutrimo RB SEMM. Beliau ini merupakan Ketua Yayasan Raket Prasojo. Selamat sore Pak Trimo. Selamat sore Mbak, selamat sore para pendengar semua, pemirsa semua. Sehat pastinya ya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat, baik. Dan yang kedua ada Yang Mulia Dhamma Vijayo MT. Selamat sore Bante. Ya, Sugihoto, Namo Buddhaya, semoga semuanya berbahagia, mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Amin. Baik, baik pemirsa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan para narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini, lebih baik kita saksikan dulu ada tayangan ruatan burmanuk yang kemarin pada 26 Juli 2018 di Candi Kidal, daerah Kabupaten Malang sudah diadakan acara ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk atau biasanya disebut dengan ruatan Garuda Dea. Seperti apa burmanuk ruatannya ini? Kita saksikan dulu tayangannya dalam video berikut ini. Oke, baik pemirsa Dhamma TV di rumah, sudah kita saksikan tayangan berikut tadi ya, ada VT Ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Nah, kita langsung aja nih menuju Pak Sutrimo. Nah, saya mau nanya langsung ini Pak Sutrimo. Ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk ini diadakan oleh Yayasan Raket Prasojo, tentunya yang Bapak pimpin ya. Sebenarnya Yayasan Raket Prasojo ini lembaga yang seperti apa? Yayasan seperti apa sih Pak? Yayasan Raket Prasojo ini bergerak di bidang pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Jawa. Organisasi kami tidak atau bukan organisasi keagamaan ataupun organisasi keyakinan. Organisasi kami tidak mengurusi, mencampuri, dan tidak mempermasalahkan agama atau keyakinan anggotanya. Oh, berarti dari segala lapisan agama bisa ya? Karena memang ruatan ini sebenarnya dari model Jawa gitu Pak ya? Betul. Nah, kegiatan kita nggak cuma ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk yang kemarin diadakan tanggal 26 Juli di Candi Kidal. Kita banyak kajian-kajian lain, salah satunya kita saat ini yang sedang kami gencarkan sampai kami kemarin ke Samosir itu tentang sosialisasi dampak negatif limbah soda api. Terus beberapa waktu yang lalu kajian tentang sistem tanam padi, sistem tanam singkong, dan banyak lagi kajian-kajian kita. Oh, berarti kajiannya ini menitik beratkan pada alam semesta, intinya begitu ya Pak? Nah, ada kaitannya dengan alam semesta. Tadi dalam tayangan VT sudah disaksikan oleh pemirsa Dhamma TV di rumah. Nah, sebenarnya makna dari ruatan burmanuk itu sendiri apa ya? Kalau saya mengartikan itu berarti melepas ya Pak ya. Nah ini kalau menurut Pak Sutrimo apa sih maknanya dari ruatan burmanuk ini sendiri? Sebelum itu kami jelaskan di dalam budaya Jawa itu ruatan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah ruatan Sukerto. Ruatan Sukerto ini ada kriterianya kurang lebih 40 kriteria. Sehingga ruatan Sukerto ini kalau menurut pakem budaya Jawa itu tidak boleh massal.
Sehingga kalau sendiri, ya. kalau kelompok tertentu atau media lain yang mengadakan ruwatan Soekerto massal itu secara pakem sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau bicara pelestarian ya oke lah, silakan, itu pelestarian. Tapi kalau pakemnya nggak boleh. Ruwatan Soekerto itu meliputi umpamanya untang-anting, anak laki-laki 1, unting-unting, anak perempuan 1, kedono kedini, kembang sepasang, uger-uger lawang dan sebagainya. Ada 40 kriteria, itu nggak boleh massal. Yang kedua itu ruwatan Sengkolo. Ruwatan Sengkolo itu dari kata perjalanan waktu, sehingga diakui atau tidak, disadari atau tidak, mulai kita lahir sampai saat ini pasti kita punya sengkolo-sengkolo atau punya energi-energi negatif dalam tubuh kita, pikiran kita, pemikiran jiwa kita. Nah itu kita perlu kita lepaskan, kita ruwat. Nah sehingga sengkolo ini, ruwatan sengkolo ini bisa massal sepanjang masa kehidupan kita sama. Sehingga sebagai contoh, saya sama Mbak Ade sama Bante ini bisa kita ruwatan sengkolo bareng bisa. Tetapi kita tidak mungkin ruwatan sengkolo dengan orang yang belum lahir atau yang sudah meninggal. Oke, benar ya. Terus yang ketiga itu ruwatan sasono. Ruwatan sasono itu ruwatan tempat, umpamanya ruwatan gedung, ruwatan pabrik, ruwatan desa ya, atau bersih desa itu termasuk ruwatan sasono. Oh, itu berarti bersih desa itu berarti termasuk salah satu dari ruwatan ya? Ya, Itu namanya ruwatan sasono, ruwatan tempat. Dan itu memiliki pakem tersendiri juga. Yang selama ini banyak orang yang kadang-kadang tidak paham tentang pakem-pakem atau aturan main dalam ruwatan tersebut. Nah ini berhubungan dengan ruwatan sasono nih Pak. Kalau misalkan desa saya desa Pendem misalkan, ada desa yang lain. Nah itu biasanya yang saya jumpai adalah ruwatannya dengan model yang berbeda. Itu apakah memang sudah sesuai pakem atau memang dalam setiap tempat yang berbeda ruwatannya berbeda? Itu gimana itu Pak? Kalau soal berbeda itu hanya kembangan. Tetapi secara esensi ruwatan sasono itu ada kesamaan. Sebagai contoh umpamanya ruwatan sasono itu yang masak yang masak untuk ruwatan ya, itu adalah wanita yang sudah tidak menstruasi. Itu salah satu contoh itu. Yang kedua, ruwatan sasono yang yang membiayai atau yang mengadakan itu adalah orang yang bertempat tinggal di sasono tadi. Di tempat yang mau diruat sehingga umpamanya dari desa Pendem mau ruwatan bersih desa, ruwatan sasono. Ini yang mengadakan tentunya adalah warga desa Pendem. Tidak boleh melibatkan warga desa lain. Kalau misalkan saya ini Pak, maaf ini ya saya potong. Berarti kalau misalkan saya bukan penduduk asli Pendem, apakah tetap bisa mengikuti ruwatan tersebut Pak? Kalau hanya nonton ya siapa saja boleh. Tapi kalau untuk ruwatan sasono, walaupun Mbak ini pendatang, tapi telah di situ kontra atau kos ya tetap ikut ya, berarti kan berada di lingkungan sasononya itu ya. Sehingga kalau umpamanya ruwatan sasono itu sebagai contoh mengadakan wayangan. Warga desa Pendem kan nggak bisa main dalang, nggak bisa nabuh gamelan, nggak bisa main contoh gitu ya. Ini mau nggak mau kan mendatangkan warga lain. Ini harus dibayar. Dibayar dari wulutunya desa Pendem tadi. Nah saat ini banyak sekali saya lihat itu kata-katanya itu bersih desa, tetapi yang dijalankan bukan bersih desa. Kadang-kala hanya sekedar karnaval seni budaya, lepas dari esensi dari ruwatan sasono itu sendiri. Oh, berarti sudah keluar dari aturannya itu saja Pak ya. Jadi makanya pemirsa yang ada di rumah, kita memang harus benar-benar memahami apa sebenarnya ruwatan itu. Nah tadi sudah disebutkan oleh Pak Sutrimo bahwa ruwatan terbagi 3. Nah itu juga kita harus memahaminya. Nah Pak, tadi dalam VT saya melihat ada beberapa prosesi ya, seperti ada pemotongan kuku, rambut. Nah, dari prosesi itu, apakah memang harus dilakukan prosesi itu seperti pemotongan kuku, pemotongan rambut, dan itu apa hanya dalam ruwatan Burmanu ini atau dalam ruwatan-ruwatan yang lain itu Pak? Kalau untuk ruwatan Sengkolo dan Sasono itu hampir sama, tapi kalau ruwatan Sengkolo dan ruwatan Soekerto hampir sama. Tetapi kalau ruwatan Sasono itu berbeda. Nah, pemotongan rambut, kuku dan tetesan darah ini merupakan simbol Sengkolo. Simbol Sengkolo tadi, dan juga di sana kemarin ada 2 jenis ya. Yang satu adalah Laksana Sengkolo dan yang satunya lagi adalah Laksana Sengkolo Nagari. Nah, Laksana Sengkolo Nagari itu dari Raja Singosari yang saat ini kita simbolkan adalah Bupati Malang. Sehingga kemarin itu sehingga kemarin itu ada Laksana Sengkolo Nagari dari Raja Singosari ya, Bupati Malang,
dan rawatan dan laksana sengkolo dari seluruh peserta, seluruh rakyat Indonesia yang ikut hadir di Candi Kidal kemarin. Setelah itu dibuang di Laut Pantai Selatan. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tapi sebelumnya kita break dulu, ada tayangan berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah tayangan berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV masih bersama dengan Indahnya Hati pada sore hari ini. Masih bersama dengan Bante Dhamma Vijayo dan tentunya ada Bapak Sutrimo di sini. Kita lanjutkan sebentar Pak ya yang tadi. Nah ini kalau berarti ruatan Burmanuk, berarti ada ruatan beberapa rangkaian acara itu tadi. Nah ini kenapa dihadirkan Bupati Rendra Kresna itu tadi, kenapa Pak? Ya, di dalam ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal itu kan sudah menyebutkan ruatan Sengkolo Nagari. Iya, lengkap berarti ya sehingga Pak. yang kita ruat ini adalah negara kita. Karena dahulu Bung Karno itu terinspirasi Pancasila dan menetapkan burung Garuda menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama Garuda Pancasila itu di Candi Kidal. Sehingga seharusnya warga Malang ini harus berbangga hati ya, karena salah satu komponen awal dari negara tercinta kita ini di Malang ini, di Candi Kidal tersebut. Gitu. Sehingga kita ruat itu negara. Nah dalam hal ini kita juga merujuk dari perjalanan Raja-Raja Singosari dulu. Jadi ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk itu mulai kerajaan Singosari sudah ada. Dan itu pakemnya merupakan hari lahirnya raja. Nah karena sekarang kerajaan Singosari sudah tidak ada, tergantikan Kabupaten Malang, sehingga acara kita di Candi Kidal itu selalu memakai pakem hari lahirnya Bupati Malang. Seperti kemarin itu hari lahirnya Bupati Malang, Pak Rendra Kresna, dan juga beliau memberikan laksana Sengkala Nagari yang diterima oleh Brahmana untuk dilanjutkan prosesi lain. Kemarin ada prosesinya dalam ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk itu ada Sendratari Garuda, terus ada tumpengnya 3, mulai tumpeng Kende, tumpeng Robyong, tumpeng Kabuli. Dan di dalam tumpeng itu pun juga ada pakem tersendiri. Sebagai contoh umpamanya jenis ikannya harus lengkap, mulai dari ikan air asin, ikan air payu, ikan air tawar, ikan darat, ikan udara, dan banyak lagi yang ketentuan-ketentuan yang harus kita jalankan. Nah setelah itu kita Sendratari Garuda yang diawali tadi potong kuku, potong rambut, dan tetesan darah. Setelah itu ada prosesi melepaskan burung. Melepaskan burung itu kemarin kita ada 3 jenis burung yang kita lepas. Yang satu burung kecil sejumlah 500 ekor. Ini melambangkan sengkolo bangsa ini, energi-energi bangsa ini, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, bangsa kita saat ini sedang terjajah psikis, fundamentalis dan kapitalis. Ya kita ingin bangsa ini secepatnya lepas dari penjajahan psikis, fundamentalis dan kapitalis yang sudah menyengkeram bangsa kita. Ini 500 ekor simbol dari pembebasan sengkolo bangsa ini. Terus yang kedua 56 ekor perkutut. Ini sejumlah usia Bapak Bupati Malang, Pak Rendra Kresna itu saat ini usianya 56 tahun. Terus ada kemarin 15 ekor burung merpati yang dilepaskan oleh TNI Polri. Merpati merupakan simbol kesetiaan. Sehingga kemarin di Candi Kidal itu kita juga mengikrarkan kesetiaan kita terhadap NKRI dan terhadap Pancasila. Oke, baik. Bapak Sutrimo, sepertinya saya harus bergeser dulu ke Bante. Bante, ini tadi saya bertanya cukup komplit dengan Bapak Sutrimo, dan saya dalam pikiran saya, nah ini berarti kalau dalam Buddhis ada nggak sih ruatan seperti itu? Biasanya saya tahu itu kalau ruatan dalam Buddhis itu disebut function. Itu bener nggak sih kalau function itu sama dengan ruatan atau gimana? Tolong dijelaskan, Buddhis. Ya, sesungguhnya kan begini ya. Kita harus paham, function itu artinya melepaskan kehidupan. Kalau kita perhatikan, setiap makhluk itu ingin bahagia. Maka itu ketika kita melihat ada burung-burung yang ketangkap di kurung-kurung begitu, kalau dibiarkan dia akan menderita. Makanya disitulah kita ketika function itu kita punya tekad dengan pengertian kita mengharapkan burung ini bebas dari sangkar, tidak menderita, terkungkung seperti itu. Maka melepas makhluk hidup. Ya, melepas makhluk hidup. Nah, maka dari itu kita juga harus menjelaskan bahwa sesungguhnya yang akan lebih bagus itu kita ingin burung itu bahagia, lalu kembali ke dalam diri kita masing-masing. Supaya saya bahagia itu jangan mengkungkung apapun yang membuat kita menderita di dalam pikiran kita. Saat lepaskan semua sekalian. Jadi
harus ada keberanian untuk bicara, bukan cuma hanya simbolik yang di luar, tetapi yang di dalam nih juga kita lepaskan sekalian. Segala Jadi, keburukan hati, yang membuat gitu kita ya, menderita itu apa? Kita benci, kita serakah, kita tidak tahu teknik cara berpikir karena kebodohan kita sendiri. Lepaskan semua itu sehingga kita bebas dari semua menderita, seolah-olah lepas. Itu sebagai simbolik. Nah, kalau bisa demikian ini juga akan lebih bagus. Tetapi kalau dilihat lagi, ada kejadian function itu juga ketika ada seorang biku yang sudah tua, dia punya feeling, melihat satu samnera calon biku, ini rasanya kok usianya tidak panjang lagi. Dia akan meninggal, jadi maka itu bikunya ini memberikan nasihat, kamu pulang ke rumah, lihat orang tua kamu, nanti kembali lagi. Supaya dia ada kesempatan untuk meminta maaf atau bicara, bertemu. Nah, akhirnya ketika dia pulang pergi ini 10 hari misalnya. Kok ternyata dia bisa pulang, kan biar lalu tanya, kenapa kamu kok sekarang bisa sampai di sini dengan aman? Apa kamu yang kerjakan dalam perjalanan? Zaman dulu kan istilahnya dia hanya berjalan kaki dari kampung sini ke kampung sana, ke desa, masuk jalan kaki. Ketika dia melewat satu sungai, dia melihat ada ikan-ikan yang terdampar, gelap. Dia, wah ini banyak yang mati, kalau dibiarkan mati, dia kasihan, dilempar ke sungai lagi. Akhirnya menolong makhluk hidup, dia panjang umurnya, otomatis dia tidak mati. Ada puluhan ekor misalkan, dia lepas dengan penuh cinta kasih. Tekad itu, energi yang positif, yang niat baiknya itu menyebabkan dia ramalan tadi, yang seharusnya dia akan meninggal dalam waktu berapa hari lagi, dan sampai 1 minggu, ternyata dia bisa 10 hari bisa pulang. Nah ini, ada energi positif yang dia lakukan, langsung menetralisir kekuatan negatif itu, sehingga tidak terjadi. Oke, baik pemirsa dan wanita yang ada di rumah, berarti memang kita harus punya pemikiran yang selalu positif agar kita juga panjang umur, awet sehat, dan tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari apabila kita berbuat positif gitu ya Bante ya. Ya, dan lagi pula memang seharusnya harus dikombinasikan dengan teknik cara doa, itu juga ada satu hal yang lain dari yang lain, karena Sang Buddha punya ini, dia melihat di alam jagat raya ini makhluk yang halus di antara kita itu lebih banyak daripada manusia. Oke. Makhluk yang tidak halus, terlihat maksudnya ya, yang tidak terlihat di sekitar kita itu lebih banyak. Makanya itu Sang Buddha meminta panggillah semua makhluk untuk hadir, lalu memberikan motivasi kepada mereka untuk menekankan bahwa kita harus pandai untuk mengolah cara berpikir. Dendam, benci, jengkel, marah terhadap siapapun juga ternyata itu tidak membawa manfaat. Karena kita tidak pandai mengolah cara berpikir kita sendiri, sehingga menyebabkan memori yang negatif itu tetap disimpan sampah itu. Maka kita diminta, ayolah kita buang semuanya secara detail. Sungguh-sungguh maafkan semua kesalahan mereka saat ini juga dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mampu memaafkan, tidak ada benci, dendam terhadap siapapun juga. Itu adalah teknik kita keberanian untuk melepas dan membuang dalam manajemen pola berpikir yang seperti itu. Itulah yang namanya ruatan yang terbaik. Dan menata pola berpikir yang mana yang salah, yang perlu dibuang, kita berani buang. Kalau kita tidak ada tegas seperti ini, tidak akan beres-beres. Setelah itu, selesai kita memaafkan ini, kita harus memberikan satu pedoman. Pedoman ini adalah sesuatu pakaian dalam batin dan pikiran kita bersama. Tetapi dalam pakaian itu ada 3 berlian yang harus kita milikin. 3 berlian ini bukan di luar, tapi di dalam ya. Ada di dalam diri kita masing-masing, supaya batin dan pikiran kita itu bersih. Berlian yang pertama adalah sifat-sifat agung Sang Buddha. Sang Buddha itu maha bijaksana. Bagaimana kita memiliki kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita. Karena maha bijaksana itulah yang menyebabkan dia maha suci. Batin murni, bersih, tidak ada pengotor sama sekali. Kita sebagai umatnya tenang dan damai bagaimana. Maka dari itu kalau kita kebijaksanaan dan kedamaian ini penting, sekarang energi kesadaran kita ini condongnya diarahkan kemana? Kalau energi pikiran kita condong keluar,
masalah anak, masalah uang, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah teman-teman. Buang percuma, tidak ada manfaatnya. Tetapi energi pikiran kita masuk ke kebijaksanaan, mencari kedamaian, gimana caranya kita bijaksana, bagaimana kita bisa damai. Ini diperbaiki lama-lama, kebijaksanaan kita sempurna, kedamaian kita sempurna, kesadaran kita sempurna. Itulah berlian pertama. Berarti intinya kita harus benar-benar pandai dan pintar untuk menata hati, pikiran, membersihkan diri, begitu pada intinya, Bante. Itulah inti kehidupan manusia, itu terletak di sana. Jadi kita tidak perlu menggantungkan kekuatan manapun juga, kita mampu self-development, mengolah diri kita sendiri sehingga menjadi manusia yang mandiri. Manusia yang mandiri, manusia yang bersih tentunya ya, Bante. Itu akan menjadi indahnya. Oke, baik. Kehidupan. Ada lagi nih, Bante, kalau dalam Jawa ada ruwatan, kalau dalam Buddhis itu bisa disebut dengan fangsen yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Bante. Nah, dalam memperingati fangsen ini ada waktu tertentu nggak? Tadi Bante sudah menyebutkan bahwa ini harus ada doa-doanya, harus ada amalan-amalannya atau apa itu, ada waktu tersendiri nggak? Misalkan setiap bulan atau setiap tahun atau bahkan setiap minggu atau setiap hari gitu, Bante? Seharusnya akan lebih bagus kalau tiap-tiap individu mereka tiap hari pagi dan malam meruat dirinya sendiri. Meruat diri sendiri itu dengan doa. Dengan doa itulah yang sebagai sarana untuk kita mengerti yang kita doakan itu apa. Itu setiap kita berdoa itu termasuk langsung memberikan motivasi ke dalam diri kita masing-masing. Seperti kita katakan begini, Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Sang Buddha ini beliau suci, murni. Kesempurnaannya itu beliau didapatkan atas usaha beliau sendiri. Kemurnian, kesuciannya itu yang kita hormatin. Nah, lalu kedua kita katakan, apapun yang diajarkan Sang Buddha itu sesuai dengan pikiran Buddha. Kalau beliau sudah memiliki berlian yang sangat cemerlang, yang diajarkan kita umatnya itu diberikan berlian supaya umat-umatnya itu bisa mandiri, memiliki kekayaan batin, bukan miskin yang seperti sekarang ini. Sering marah, benci, jengkel, mangkel, curiga dan macam-macam, itu miskin mereka batinnya. Dan dengan banyaknya sekarang yang seperti itu, Bante, ya. Lah ya itulah. Itu karena media yang nggak beres. Medianya semuanya kalau positif ya otomatis jadi positif. Oke, baik. Bante, nanti kita akan teruskan lagi. Pemirsa Dhamma TV yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena nanti pembahasan kita akan cukup detail lagi dan kita akan mengupas tuntas habis mengenai permasalahan ruwatan ini, baik menurut Buddhis ataupun dalam Jawa. Nah, jangan kemana-mana, tetap berada di Dhamma TV. Setelah tayangan berikut ini, kita akan kembali. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, masih bersama dengan program Indahnya Hati, tentunya masih bersama dengan narasumber kita yang sudah memberikan beberapa keterangan tadi mengenai ruwatan burung manuk. Tadi sudah kita tanya-tanya kepada Bante, sekarang saya mau tanya lagi balik ke Pak Trimo. Nah, Pak Trimo, kalau dalam ruwatan yang sudah ditayangkan ke Viti tadi itu kan ruwatan burung manuk ya, berarti memang ada spesifikasi tersendiri. Nah, ini kalau saya pengen tahu nih, apa semua orang itu harus diruat atau hanya dari golongan tertentu saja, misalkan yang memiliki permasalahan-permasalahan atau orang-orang yang mungkin tadi disebutkan ada yang ada jenis ruwatan yang kedono kedini atau apa, atau memang harus begitu, atau memang kalau dalam ruwatan burung manuk ini sendiri semua orang bisa melakukan dan ikut ruwatan burung manuk ini, seperti apa itu, Pak Trimo? Kalau ruwatan Sukerto itu tidak semua orang, karena kriteria Sukerto hanya 40 jenis dan itu tidak bisa massal karena Sukertonya untang-anting atau anak laki-laki satu-satunya dengan uger-uger lawang anak laki-laki 2 itu tidak sama, sehingga tidak bisa massal kalau ruwatan Sukerto, dan tidak semua orang, tapi hanya 40 kriteria dari ruwatan Sukerto. Tapi kalau ruwatan Sengkolo itu semua orang, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, mulai kita lahir sampai sekarang pasti kita punya Sengkolo, kita punya energi-energi negatif dalam pikiran kita, hidup kita, raga kita, jiwa kita. Nah, ini perlu kita ruat dengan ruwatan Sengkolo tadi. Nah, ruwatan Sengkolo ini ada yang dengan cara melepas burung, tapi bisa juga dengan melepas ikan atau melepas binatang lain, makhluk hidup lain. Tapi intinya harus makhluk hidup ya, Pak, ya. Tetapi juga harus kita
apa namanya, kita pikirkan tentang keseimbangan alam. Umpamanya sebagai contoh kita melepas tikus, ya itu kan tidak boleh, karena tikus itu kan hama. Jadi benar harus makhluk hidup, tapi harus kita lihat tentang apa namanya, keseimbangan alam, karena orang Jawa itu selalu mengajarkan harmonisasi dengan mikrokosmos makrokosmos. Nah, ketika bicara ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk tadi di Candi Kidal, tentunya sebenarnya semua orang harus ikut. Kalau orang tadi menyadari, karena selama ini kan banyak orang yang tidak menyadari kalau dirinya itu punya Sengkolo. Ya, punya hal-hal yang negatif dalam dirinya tentunya ya. Itu memang burung ini sebuah simbol. Jadi kita berdoa kepada Tuhan dengan caranya masing-masing. Yang Islam ya dengan cara Islam ya silakan, Buddha dengan cara Buddha. Karena di dalam organisasi kami tidak mengurusi agama apapun dari warganya. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan, semoga Sengkolo kita dilepaskan Tuhan seperti halnya kita melepaskan burung tadi. Tujuannya pada intinya begitu ya Pak ya. Ini merupakan doa simbol. Sehingga dikatakan tadi ada laksana sengkala dan laksana sengkala nagari. Laksana itu dalam bahasa lain artinya simbol. Ya, simbol Sengkolo yang kita lepaskan. Sehingga tadi kita melepaskan burung kecil merupakan laksana sengkalanya rakyat itu 500. Itu simbol selama ini bangsa kita sudah 500 tahun terjajah secara psikis oleh penjajahan fundamentalis dan kapitalis. Mudah-mudahan ada makna tersendiri dari 500 burung kecil itu tadi ya Pak ya. 500 tahun ya, bangsa ini terjajah. Mudah-mudahan cepat bangsa ini lepas dari penjajahan psikis tadi. Terus ada tadi laksana sengkala nagari yang dari Raja Singosari yang dalam hal ini adalah Bupati Malang. Itu melepaskan burung sejumlah 56 ekor karena jumlah usia beliau saat ini 56 tahun. Selain itu, beliau juga ada simbol sengkala lain berupa pakaian beliau, mulai dari baju, celana dan pakaian-pakaian beliau yang lain. Nah, itu kita buang ke Laut Selatan. Itu ada baju atau pakaian khusus enggak Pak? Misalkan kalau tadi dalam VT saya menyaksikan bahwa yang dikenakan oleh Bapak Bupati adalah baju biasa saja ya. Apakah itu yang harus dilarung ya istilahnya, dibuang ke laut itu apa? Ada spesifikasinya, misalkan harus baju putih atau seperti apa itu Pak? Baju beliau atau pakaian beliau mulai baju, celana dan lain sebagainya itu kemarin bukan yang dipakai beliau, tetapi pakaian itu yang pernah dipakai beliau bertahun-tahun. Gitu. Kemarin di acara tersebut sudah kita bungkus rapi dalam kain putih. Kalau semuanya disiarkan tadi muncul tadi ketika Sang Brahmana membawa laksana sengkala nagari. Betul. Terus didampingi oleh sesepuh Balikambang itu membawa laksana sengkala. Itu dibuang di Laut Selatan. Nah, biasanya orang yang kadang-kala punya niatan, oh besok saya ingin jadi bupati. Nah, biasanya lorotan sengkala tadi, lorotan pakaian beliau itu biasanya setelah dibuang ke laut itu dicari. Dengan harapan nantinya ketularan ya Pak lorotannya ya? Bupati kan nanti jadi bupati. Gitu. Begitu. Berarti memang ada tujuannya. Tapi kayaknya nggak mungkin banget ya Pak kalau mau nyari larungan itu tadi. Tapi masih memungkinkan ya. Kalau di Jogja ini kan ruwatan seperti ini juga dilakukan oleh Sultan Jogja dan Sunan Kasunanan itu dibuang di Parangkusumo atau Parangtritis. Nah, ruwatan Burmanuk seperti ini dilakukan setiap pas tahun. apa gitu. Berarti setiap tahun ya. Setiap tahun. Kalau misalkan bupatinya ganti, berarti simbolnya juga bupati yang akan menggantikan gitu ya Pak. Kalau nanti Bupati Malang ganti, otomatis harinya itu berganti. Berarti disesuaikan dengan tanggal lahir? Bukan tanggal lahir. Bukan ya. Hari lahirnya Raja Singosari. Hari lahirnya Raja Singosari. Berarti bukan ulang tahunnya Pak Bupati, bukan ya? Bukan. Baik. Nah, tadi dalam VT juga diperlihatkan bahwa ada acara pemotongan tumpeng. Tadi Pak Trimo juga sudah menyampaikan di depan bahwa memang ada beberapa tumpeng yang memang itu ada sebagai simbol dari laksana Sengkolo tadi. Nah, ini ada acara pemotongan tumpeng. Nah, ini tumpengnya itu apa hanya cukup dibuang ke laut saja atau ada yang didahar oleh yang ikut ruwatan atau seperti apa itu Pak? Atau memang dibeda-bedakan itu Pak? Kalau yang dibuang ke laut itu kan laksana sengkala dan laksana sengkala nagari. Jadi bukan tumpengnya. Jadi itu pada hari lahirnya Raja Singosari atau hari lahirnya Bupati Malang. Jadi bukan ulang tahun ya.
hari lahir itu dalam bahasa Jawa itu weton. Oh iya, weton. Wiosan. Jadi kemarin itu adalah wiosan Bapak Bupati Malang. Iya, bukan ulang tahun ya. Oke. Nah, terus tumpeng itu dimakan bersama-sama. Kemarin ada tumpeng 3. Yang tumpeng pertama itu dipotong oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Rakyat Prasojo, Bapak Darmo Sanyoto Sudagung. Itu adalah ruwatan tumpeng kendit yang dipotong pertama. Tumpeng kendit ini diberikan kepada DPR karena itu simbol kendit, simbol pengendalian, merupakan tugas legislator untuk memberikan pengendalian pada pemerintah. Setelah itu dari DPR itu memotong tumpeng robyong, diberikan kepada Bupati Malang, bermakna doa semoga rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Malang itu rezekinya robyong-robyong sejahtera, makmur sejahtera. Ya. Banyak ya, Pak ya. Nah, yang ketiga itu adalah tumpeng kabuli, dipotong oleh Raja Singosari atau Bupati Malang, diberikan kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Rakyat Prasojo dengan doa simbol semoga apa yang kita lakukan ruwatan tadi dikabulkan oleh Tuhan. Nah, setelah pemotongan tumpeng dan makan bersama, ada namanya Andum Tirtosuci Sumber Songo. Ada pembagian 9 sumber mata air Tirta Suci, mata air yang disucikan. Kemarin kita mengambil air yang pertama itu kita ambil dari Dolok Sanggul, Samosir, dekat dengan makamnya Sisingamangaraja. Terus kita juga mengambil dari Lombok, dari Tirta Suci Lingsar. Kita juga mengambil dari mata air lain dari tanah air ini yang akhirnya berjumlah 9. Sehingga ruwatan yang kita kerjakan memang luar biasa. Jadi mulai dari syarat-syaratnya yang kita kerjakan. Berarti benar-benar sepakem banget ya Pak ya. Nah, ini mengenai air itu apa diminumkan kepada seluruh peserta atau memang hanya simbolis saja itu Pak? Air dibagikan ke seluruh peserta. Berarti semua minum semuanya minum, yang diawali dengan diminum oleh Bupati Malang atau Raja Singosari tadi. Nah, saya sebelum minum air biasanya orang juga berdoa apa yang dia inginkan, umpamanya karirnya, jodohnya, rezekinya, dan saya yakin seluruh manusia itu punya permasalahan hidup. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidup. Betul, termasuk saya loh Pak. Begitu, berarti memang termasuk masalah hutang piutang. Nah, itu berarti bisa ya nyambat hitungannya gitu ya Pak. Nah, itu dari kesekian rangkaian acara tadi, rangkaian ruwatan tadi itu, Pak Trimo, itu ada doa khusus nggak? Misalkan kalau dalam Islam juga ada doa khusus biasanya kalau pas hajatan begitu ya, kalau pas ada acara tahlilan atau sejenisnya itu ada yang memimpin doa. Apakah dalam ruwatan Burmanuk juga seperti itu? Atau kita seperti saya nih ada urusan utang piutang, udah deh saya kepinginnya utang piutang saya ini segera terlunasi. Nah, pemirsa yang ada di rumah ini harus benar-benar diperhatikan nih keterangannya dari Pak Trimo. Ini gimana itu Pak? Kalau untuk yang memimpin ruwatan itu ada doa, ada mantra khusus, mantra ruwatan. Tetapi bagi peserta itu berdoanya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Karena tidak ada Tuhan berbahasa Arab, tidak ada Tuhan berbahasa India, tidak ada Tuhan berbahasa Jawa. Tuhan itu maha segalanya, dia mengerti bahasa apapun. Oke, baik. Pak Trimo, saya berganti ke Bante. Bante, kalau Pak Trimo menyebutnya ruwatan, tadi Bante sudah menyebutkan bahwa sebutannya adalah function. Nah, ini jika melakukan function atau pelepasan, taruhlah tadi Bante menyebutkan bisa melepaskan makhluk hidup apapun. Itu ada spesifikasi khusus juga nggak kalau misalkan dalam Buddhis itu melepaskan burung atau melepaskan ayam atau apa, itu ada syarat khusus, ada hewan khusus atau seperti apa itu Bante? Sesungguhnya kan masalah itu tergantung. Kalau kita katakan bahwa upacara-upacara seperti ini, Sang Buddha katakan itu upacara yang masih kecil. Tetapi dari pengertian-pengertian yang Sang Buddha tekankan itu lebih penting ya, karena itu ruwatan itu bertujuan bagaimana kita membuat upacara yang mampu semuanya itu lebih damai, lebih bahagia itu gimana. Kalau kita hanya satu persatu itu sangat sulit. Maka dari itu memang akan lebih bagus kalau kita bisa menyeluruh secara langsung bersama-sama untuk membangkitkan, memotivasi tiap-tiap orang itu
termotivasi dalam pola pikirnya. Maka itu ruwatan itu bagaimana kalau kita ada sangkala atau masalah. Maka itu dengan demikian Sang Buddha katakan masalah sesungguhnya itu bisa dibagi menjadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Kalau bagian luar begitu banyak, semua orang punya masalah, iya, banyak. Betul. Seperti yang disampaikan oleh Pak Trimo, ada beberapa macam Iya. permasalahan manusia ya, Pak. Itu yang membuat kita menderita gara-gara energi pikiran kita masuk ke masalah itu. Tetapi kita tidak paham bahwa yang membuat kita masalah pikiran kita yang salah. Maka itu kita harus memperbaiki pola pikir kita, jangan kecemplung ke masalah itu. Sesungguhnya fokus ke masalah itu jangan ya, berarti ya. Jangan fokus ke sana, tetapi bereskan dulu dalam pikiran kita, ditata ulang pikiran kita terlebih dahulu. Yang di luar itu kita tidak boleh mengatakan itu adalah masalah terbesar. Kita katakan yang di luar itu sesungguhnya semuanya hanya kecil. Yang paling besar, yang paling penting adalah quality batin dan pikiran kita bersama. Dalam hati, Nah, pada intinya begitu ya, Bante. Kalau kita masih memahami batin dan pikiran kita itu sesuatu yang sangat berharga, yang Sang Buddha katakan ini adalah berlian, maka jangan sampai kena lumpur, pasir-pasir yang tidak ada gunanya, yang dari luar masuk ke dalam batin kita. Kalau kita bisa memahami ini, bahwa kita akan menjadi self-development, bila mana kita mampu memisahkan antara masalah di luar dan masalah pikiran, bisa diselesaikan direct dalam pikiran kita, semuanya akan terselesaikan. Setiap individu mampu mandiri. Disinilah yang dikatakan kita diajar untuk menjadi manusia, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah secara individu. Itulah yang diharapkan oleh Presiden, revolusi mentalnya. Kalau kita tidak mengajarkan revolusi mental, tidak ada perubahan di Indonesia ini, karena manusia tidak tahu how to manage the mind. Sehingga indahnya dalam pikiran kita tidak pernah terciptakan, karena kita tidak tahu, tidak pernah belajar untuk memanage pola berpikir kita sesuai dengan psikologi atau sesuai dengan teknologi cara berpikir kita. Oke, baik. Bante, nanti saya akan meneruskan lagi pertanyaan saya. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini, dan pemirsa Dhamma TV juga jangan beranjak dari depan layar kaca Anda, karena pembahasan kita semakin kesini semakin hangat ya. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay channel. Setelah tayangan berikut ini kita akan kembali. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Indahnya Hati, dan kita langsung saja ke Bante. Bante, tadi sudah disampaikan bahwa kita memang harus benar-benar bisa mengkoordinasi hati dan pikiran kita agar bisa menjadi baik, agar bisa menjadi bersih. Nah, biasanya kalau kita itu akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menuju atau punya niat aja itu rasanya sulit banget gitu, karena ada godaan-godaan dalam tanda kutip. Itu bagaimana cara kita agar memudahkan untuk memanage hati kita itu dengan cara meruat diri kita sendiri, itu bagaimana Bante? Ya, memang semua itu kita diciptakan oleh kebiasaan tiap-tiap individu. Maka kita harus menciptakan kebiasaan yang lain. Tiap pagi dan malam itu harus menyediakan waktu untuk duduk diam, menenangkan diri, introspeksi setiap saat, untuk merenungkan kemarin, atau kalau kita sudah malam, pagi, siang, sore, masalah apa saja yang kita hadapin. Apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Selama kita masih ada pikiran itu terus-menerus, kita belum mampu menyelesaikan di malam hari itu. Maka dari itu kita harus ada ketegasan. Malam ini aku mau tidur, masalah yang ada dalam pikiran saya harus aku lepaskan, bersihkan, untuk besok menjadi pikiran yang terbarukan setiap hari. Setiap pagi kita mau melakukan sudah bangun, mau melakukan sesuatu aktivitas, kita duduk menenangkan diri, program apa yang akan kita ciptakan. Jadi dengan demikian ini akan menjadi sesuatu revolusi mental, cara membangkitkan pola-pola berpikir yang lain dari yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun juga. Karena Sang Buddha ini termasuk the highest psychology, karena beliau satu-satunya menekankan pikiran adalah penggerak hidup kita. Tiap-tiap orang punya pikiran. Jangan bicara sesuatu yang di luar, di atas diri kita, di luar apapun juga, walaupun itu ada makhluk ini, makhluk itu. Sang Buddha tidak pernah menjelaskan itu penting. Tetapi marilah kita yang penting ini loh, tata ulang cara berpikir supaya kita tiap-tiap individu menjadi pikiran yang indah.
Pikiran yang indah itu akan menyebabkan kehidupan semuanya damai dan bahagia. Selesai. Jadi kita tidak usah KTP-mu agama apa, nggak perlu itu. Iya, nggak penting lah. Nggak penting itu, berarti pada dasarnya memang kembali ke diri kita sendiri ya. Masing-masing harus punya quality batin yang bagus gitu aja. Nah, pemirsa Dharma TV itu harus kita selalu ingat bahwa memanage diri itu dari pokok pikiran-pikiran yang negatif harus kita hilangkan, kembali ke pikiran-pikiran positif. Baik, saya beralih ke Pak Sutrimo. Pak Sutrimo, kalau melalui ruwatan tadi, ya, kalau dalam Buddhis disebut fangsen tadi, kalau dalam ruwatan Burmanuk ini, apakah bisa menghilangkan karma-karma yang ada, misalkan dalam diri kita ada karma yang meliputi diri kita karena kita sudah melakukan kesalahan yang sudah lampau, itu bisa terlepaskan nggak itu Pak Trimo? Ya, kalau di dalam budaya Jawa itu kan konsepnya sopan nantur bakal munduh, hanantur hang munduh, sehingga ketika bicara apa yang sudah kita tanam yaitu akan kita tuai. Jadi kita kalau menanam padi tidak mungkin kita panen semongko gitu. Jadi kita panen padi tetap panen padi walaupun cukup suku teki gitu loh. Tapi kita tetap panen padi. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kalau seandainya perbuatan saya ini negatif, biarlah diri saya yang memanen. Jangan sampai anak cucu saya yang memanen. Ditebus istilahnya begitu ya. Tetapi kalau ini perbuatan saya ini baik, biarkanlah anak cucu saya yang memanen, bukan saya. Karena ibaratnya kita bicara karma tadi, karena di dalam konsep Jawa kan istilahnya bukan karma ya, sopan nantur munduh tadi. Kita taruhlah umpamanya satu biji padi, kita biarkan akan tumbuh satu pohon padi. Satu pohon padi itu satu helai padi. Kalau ini tidak dipanen, satu helai padi tadi akan jatuh lagi ke tanah dan dia akan menjadi beratus-ratus tanaman padi. Oke, baik, kalau dalam Jawa begitu ya. Nah, kalau dalam Buddhis ini, Bante, ada nggak yang disebut karma, pembalasan itu ada nggak? Dan melalui fangsen ini bisa nggak menebus karma itu, menebus kesalahan itu? Itu bagaimana, Bante? Itu memang kesalahan juga bermacam-macam tingkatan, toh. Jadi ada umat kita yang pernah ketemu dengan saya, dia itu mendapatkan satu penyakit yang sangat aneh. Ginjalnya itu bisa mengecil dan mengeras, hatinya membesar. Lalu saya ngomong sama dia, kamu sesungguhnya secara medis duniawi nggak bisa diobatin ini. Hanya satu cara, transplantasi hati dan ginjal. Saya bilang gitu. Tapi berarti aku orang nak duit. Nah, kalau kamu nggak ada duit, kamu sepaham, itu berarti ada karma buruk yang menyebabkan kamu begini-begini. Sekarang caranya kamu harus melakukan ini. Jalankan dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat mujizat, tetapi sesungguhnya bukan mujizat, tetapi tekad dari pikiran kamu dan hubungan minta maaf dengan makhluk yang dulu yang pernah kamu sakitin, yang pernah kamu bunuh. Ketika itu bisa diterima, tekad kamu dengan dijalankan dengan sungguh-sungguh, kamu akan bisa lolos dari bahaya itu. Akhirnya dia jalankan semuanya, sampai sekarang sudah puluhan tahun dia masih hidup. Jadi itu semuanya juga tergantung sampai di mana. Oh, berarti memang yang disebut fangsen, pelepasan itu tadi juga termasuk salah satunya itu tadi ya, Bante ya. Berarti kita menyadari kesalahan kita dan bagaimana cara kita untuk lebih baik lagi, begitu ya, Bante? Ya, kalau dilihat seperti itu kan kesalahan ini kan bukan pada kehidupan ini saja. Kehidupan yang lampau yang menyebabkan mereka seperti itu, jadi itu membuahkan seperti ini. Kalau kan selamat ya, selama hidup saya tidak pernah berbuat jahat. Nah, kalau misalnya ada seperti itu gimana itu, Bante, penyelesaiannya? Ya, yang lampau ini kan kita tidak ada yang tahu. Kekuatan yang lampau inilah yang sudah terekam dalam ingatan kita. Semuanya membawa. Jadi dia percaya akan pemimbalan atau tidak percaya, tapi hukum energi kontinuitas itu tetap berkelanjutan. Jadi energi itu tidak perlu merek. Maka dari itu kita harus membersihkan dari batin dan pikiran kita, diperbaikin semuanya supaya karmanya menjadi lebih berkualitas nanti kelaknya. Kalau kita tidak memperbaikin mulai sekarang, pikiran tidak mau diperbaikin, tidak akan hanya minta yang di atas untuk memperbaikin. Aduh, berarti nggak ada itu seperti usahanya, kuno begitu gitulah. Orang yang kurang modern. Kita punya komputer tapi programnya minta yang dari atas dia isi. Kan kita sendiri yang isi programnya. Jadi bukan atas. Maka dari itu kita harus memahami bahwa kita harus berani untuk merevolusi
cara-cara yang salah-salah itu menjadi lebih benar itu gimana? Itu yang lebih baik. Oh, gitu. Berarti tidak ada tahapan kalau kita tidak memulainya, begitu ya, Bante? Ya, seperti kalau kita lihat banyak orang sih, mereka walaupun agama tetangga, tapi mereka percaya sama ramal-meramal. Tetapi termasuk saya. Ramal-meramal itu memang itu ada ilmunya, tetapi tidak mutlak semua pasti tepat seperti itu, bisa berubah. Seperti yang saya katakan tadi ya, dia seharusnya mati, tetapi ada kekuatan positif yang menyebabkan dia lolos dari kematian. Yang ini juga begitu, dia melakukan sesuatu yang positif yang menyebabkan dia lolos dari itu. Maka itu semuanya hanya positif, negatif, mana yang lebih dominan. Kalau kita biarkan, ya wes tak terima nasibku, ya seperti itulah terjadi. Berarti tidak ada usaha apapun ya, Bante. Akhirnya kita pasrah, terjadilah itu. Oke, baik pemirsa Dhamma TV, tadi sudah dijelaskan cukup detail oleh Bante dan juga dijelaskan cukup jelas oleh Bapak Sutrimona. Ini sebelum kita mengakhiri acara ini, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, Pak Sutrimo ataupun Bante, agar pemirsa yang ada di rumah tentunya lebih bisa menata hati, menata pikiran. Pak Sutrimo dulu deh, monggo silakan Pak. Ya, mudah-mudahan untuk tahun depan semakin banyak warga Malang, kota atau kabupaten menyadari akan mulanya NKRI ini di Candi Kidal, sehingga kita bareng-bareng melakukan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan bangsa ini cepat terlepas dari penjajahan fisikis, fundamentalis dan kapitalis itu secara kenegaraan. Secara pribadi atau individu, mudah-mudahan diri kita semua juga terlepas dari energi-energi negatif dalam raga kita, pikiran kita dan jiwa kita. Ibaratnya tadi saya katakan, kalau kita ingin kalau kita ingin panen padi, ya tentunya harus tanam padi. Kalau kita ingin panen kelapa, ya harus kita tanam kelapa. Kebaikan-kebaikan itu bisa menggantikan perilaku-perilaku atau energi negatif yang sudah kita perbuat ataupun dari leluhur kita. Oke, baik. Kalau dari Bante sendiri bagaimana, Bante? Ya, itulah yang dikatakan kita sekarang bersama-sama belajar hidup dan kehidupan kita supaya kita menjadi makhluk manusia yang mandiri setiap saat, mampu belajar bagaimana kita menggunakan mata kita bersama. Apapun di situ ada positif dan negatif, marilah kita bersama-sama jangan memasukkan yang negatif, tetapi kita buang semua yang negatif, masukkanlah yang positif supaya mengisi dalam program cara berpikir kita, pedoman-pedoman yang positif muncul dalam pikiran kita. Kita juga punya telinga, marilah kita bersama-sama gunakan telinga kita bersama, dengarkan apapun yang negatif, jangan sampai kita terpengaruh memasukkan yang negatif itu ke dalam pola pikir kita, karena itu sampah, harus berani tegas buang semuanya. Tetapi kalau itu positif, itu baik, itu berguna, marilah kita katakan jujur, masukkan sebagai pedoman bersama untuk mencapai damai dan bahagia. Demikian juga pola berpikir kita, masing-masing itu pikiran selalu bergerak aktif yang luar biasa, ada positif juga ada negatif. Marilah kita untuk introspeksi, melihat ke dalam diri kita, menjadi manusia yang selalu eling lan waspada. Yang negatif kita buang, jangan dimasukkan. Yang positif kita kembangkan, kita masukkan, kita kembangkan terus-menerus. Otomatis semua manusia di dunia ini, bila mana energinya selalu positif, maka itulah yang akan menjadi sarana untuk menjadi manusia revolusioner di dalam batin dan pikirannya. Dia akan tiap detik, tiap jam, tiap hari maju berkembang. Otomatis harapan untuk yang akan datang akan lebih terang, akan lebih maju, karena kita yakin siapapun yang mampu mengolah batin dan pikirannya lebih indah, lebih terang, lebih benderang, otomatis tujuan hidup kita bersama di dunia ini terang benderang. Nanti habis tugas kita di bumi ini, kita akan sesuai menuju gelombang pikiran yang terang, akan menuju tempat yang terang. Gelombang yang gelap akan menuju yang gelap. Maka dari itu kita tidak ingin yang gelap. Sangkala tidak akan ada dalam pikiran kita. Kita menciptakan yang positif, yang terang benderang. Disinilah yang dikatakan jalan terang akan membuat indahnya kehidupan, indahnya batin kita, indahnya pikiran kita, sehingga itulah sumber kebahagiaan kita bersama. Jangan lupa, ucapkan terus dalam batin kita setiap detiknya, sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai. Disitulah yang dikatakan energi positif,
tujuan kita bersama untuk menemukan sadar dalam diri kita masing-masing untuk mendapatkan kedamaian setiap individu dalam batin dan pikiran kita. Jangan terkecohkan dengan apapun yang tidak membuat kita damai dan bahagia. Itulah jalan yang salah. Oke, baik. Terima kasih Bante Dhamma Vijayo dan Pak Trimo. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, sekian dulu acara Indahnya Hati. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara berikutnya. Dan dari Bante dan juga Pak Trimo tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus memperbaiki diri, harus menjadi pribadi yang positif agar kita bisa menemukan kedamaian yang hakiki. Baik, saya Ade Ana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan acara Indahnya Hati. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.